Strategi mengejutkan pelatih timnas U16 Indonesia hadapi Vietnam, rotasi pemain besar-besaran. Jangan lewatkan pertandingannya. Kabar buruk hampiri rekan Bagot usai masuk skuad Ipswich Town di Premier League 2024/2025. Selebrasi provokatif Australia buat emosi pemain timnas U16 Indonesia hingga lahirkan dendam. ASEAN Cup U16 2024 masih satu pertandingan lagi. Nova Arianto kirim peringatan keras ke timnas U16 Indonesia. Wonderkid Indonesia Han Will Hofking gabung Manchester City. Ketum PSSI Erick Thohir bilang begini, persiapan cuma sehari, begini siasat Nova Arianto persiapkan timnas Indonesia U16 di perebutan juara ketiga lawan Nguyen Vietnam U16. Pahlawan dalam senyap itu bernama Muhammad Nur Ihsan. Berikut profil sang kiper timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Strategi mengejutkan pelatih timnas U16 Indonesia hadapi Vietnam, rotasi pemain besar-besaran. Jangan lewatkan pertandingannya. Pelatih timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, merencanakan rotasi pemain dalam pertandingan melawan timnas U16 Vietnam di ASEAN Cup U16 2024. Pertandingan perebutan peringkat ketiga ini akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Rabu 3 Juli 2024. Timnas U16 Indonesia gagal melaju ke final setelah kalah 3-5 dari timnas U16 Australia. Sementara itu, Vietnam kalah tipis 1-2 dari timnas U16 Thailand di babak semifinal. Kedua tim kini berusaha merebut posisi ketiga. Nova Arianto mengungkapkan bahwa rotasi pemain sangat diperlukan karena jeda pertandingan yang hanya 1 hari membuat beberapa pemain kelelahan. Rotasi pasti ada karena beberapa pemain kondisinya terlalu capek, kata Nova. Ia menambahkan bahwa kondisi pemain akan dipantau dalam latihan sore untuk menentukan siapa yang siap tampil melawan Vietnam. Pemain-pemain yang tidak dimainkan saat melawan Australia memiliki peluang untuk tampil dalam laga ini. Namun Raihan Apriansyah dipastikan absen karena kartu merah yang didapatnya di semifinal. Nova berkomitmen mempersiapkan tim dengan baik dan menghindari kesalahan di lini pertahanan yang sering terjadi dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat melawan Singapura, Laos, dan Filipina. Indonesia memiliki kesempatan untuk menambah gelar peringkat ketiga di ajang Piala AFF U16 yang kini dikenal sebagai ASEAN Cup U16. Sejauh ini timnas U-Strip 16 Indonesia telah meraih 2 gelar juara dalam kurung 2018 dan 2022, 1 runner-up dalam kurung 2013, dan 2 peringkat ketiga dalam kurung 2002 dan 2019. Sementara itu, Vietnam telah 3 kali menjadi juara, 2 kali runner-up, dan sekali peringkat ketiga. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.
Kabar buruk hampiri Elkan Bagot usai masuk skuad Ipswich Town di Premier League 2024/2025. Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, bakal meminjamkan Elkan Bagot ke klub lainnya untuk musim 2024/2025. Elkan Bagot baru saja didaftarkan klubnya untuk kompetisi Premier League 2024/2025. Meski begitu, bek timnas Indonesia menerima kabar buruk dari klubnya saat ini. Pemain 21 tahun tersebut bakal dipinjamkan klubnya lagi untuk musim 2024/2025. Kieran McKenna selaku pelatihnya di Ipswich Town mengaku sedang mengadakan diskusi soal peminjaman ke klub lainnya. Dirinya bakal berkomunikasi dengan Elkan Bagot pada awal pekan depan. Dirinya belum bisa berbicara terlalu banyak untuk sekarang. Kami sedang melakukan diskusi itu, ujar Kieran McKenna. Kieran McKenna sebenarnya menyukai kelebihan Elkan Bagot sebagai pemain bertahan. Dirinya punya atribut bagus sebagai pemain belakang. Namun bek timnas Indonesia dinilai harus mendapatkan menit bermain lebih banyak. Karena itu ia ingin meminjamkan Elkan Bagot ke klub lainnya demi menit bermain. Kami menyukai Elkan, ujar Kieran McKenna. Kami pikir dia memiliki atribut yang sangat bagus. Tetapi bagi seorang bek muda, penting untuk mendapatkan kesempatan bermain. Dia mendapatkan beberapa pertandingan tahun lalu. Pada paruh kedua musim lalu tidak mendapatkan pertandingan sebanyak yang kami inginkan. Jadi, ada kemungkinan besar dia akan dipinjamkan musim ini untuk mencoba menambah pengalamannya. Selebrasi provokatif Australia buat emosi pemain timnas U16 Indonesia hingga lahirkan dendam. Pemain timnas U16 Indonesia merasa emosi ketika melihat selebrasi provokatif yang ditunjukkan Australia. Duel antara timnas U16 Indonesia versus Australia terlaksana di Stadion Manahan, Surakarta, Senin (1 Juli 2024). Ini merupakan laga semifinal ASEAN Cup U16 2024. Pada kesempatan tersebut, timnas U16 Indonesia menelan kekalahan dengan skor 3-5. Satu hari setelahnya, pemain timnas U16 Indonesia Fabio Aska Irawan mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya sempat dibuat emosi dengan kelakuan para pemain Australia. Hal tersebut disebabkan karena selebrasi provokatif yang dilakukan pemain lawan ketika membobol gawang timnas U16 Indonesia. Emosi bang. Pemain timnas U16 Indonesia sangat-sangat emosional, kata Fabio menanggapi aksi selebrasi provokatif pemain Australia. Tak hanya emosi, aksi tersebut rupanya juga melahirkan dendam bagi para pemain timnas U16 Indonesia. Fabio berniat ingin membalas dendam itu pada pertemuan selanjutnya. Seperti yang diketahui, timnas U16 Indonesia bakal kembali bertemu Australia pada bulan Oktober mendatang. Ini merupakan laga kualifikasi Piala Asia U17 2025. Paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. ASEAN Cup U16 2024 masih satu pertandingan lagi. Nova Arianto kirim peringatan keras ke timnas U16 Indonesia.
Timnas U16 Indonesia bakal jumpa Vietnam pada laga perebutan tempat ketiga ASEAN Cup U16 2024. Laga lawan Vietnam digelar pada 3 Juli 2024 di Stadion Manahan, Surakarta. Timnas U16 Indonesia datang ke laga perebutan tempat ketiga usai kalah dari Australia. Meski hanya berstatus sebagai laga perebutan tempat ketiga, Garuda Asia diminta untuk menjaga fokus. Timnas U16 Indonesia harus tampil maksimal saat jumpa Vietnam. Besok kita masih ada satu pertandingan lagi, ujar Nova Arianto. Saya bilang pemain harus tetap fokus, karena kita harus memaksimalkan pertandingan terakhir. Selagi hasilnya bisa lebih maksimal dari kemarin, ujarnya. Nova Arianto mengaku sudah mengantongi evaluasi dari performa Timnas U16 Indonesia sepanjang turnamen. Menurutnya, para pemain Timnas U16 Indonesia tampil terlalu agresif. Agresivitas anak asuhnya membuat pemainnya banyak melakukan kesalahan tak perlu. Timnas U16 Indonesia beberapa kali harus mendapatkan hukuman penalti, kartu merah, hingga kesalahan teknis lainnya yang membahayakan pertahanan. Sangat-sangat agresif yang membuat pemain melakukan hal-hal tidak perlu terjadi. Jadi beberapa pertandingan kita kena penalti, kartu merah, sama seperti human technical error yang mana pemain ingin menggebu-gebu, tapi tidak bisa mengontrol emosinya sehingga menjadi terganggu, terutama di ritme pertandingan. Sehingga itu bagian evaluasi, ujarnya. Usai turnamen ini, Timnas U16 Indonesia bakal melakukan persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Wonderkid Indonesia Han Will Hofking gabung Manchester City. Ketum PSSI Erick Thohir bilang begini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pernah menantang Gabriel Han Will Hofking, Wonderkid keturunan Indonesia yang segera gabung Manchester City. Pada Selasa dalam kurung 2 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat, jurnalis ternama Italia Fabrizio Romano membeberkan kabar yang mengejutkan berkaitan dengan pemain keturunan Indonesia Han Will Hofking. Menurut klaim dari Romano, Han Will Hofking telah meninggalkan Tottenham Hotspur pada beberapa pekan lalu karena kontraknya habis. Gelandang bertahan berusia 18 tahun itu kini dikabarkan akan segera bergabung dengan klub raksasa Liga Inggris Manchester City. Sebagaimana diwartakan oleh Romano, Will Hofking akan menerima kontrak berdurasi 2 tahun bersama kubu Etihad Stadium. Dia akan membela tim U19 untuk musim ini dan kepindahannya akan segera diresmikan seketika tes medis terselesaikan. Sebagai catatan, Will Hofking tercatat pernah dipanggil timnas Inggris U16, namun tidak pernah bermain, sebagaimana kabar dari Transfermarkt. Menurut sumber yang sama, dia juga bisa membela Jerman. Oleh karena itu, peluangnya untuk membela timnas Indonesia terbilang kecil jika Will Hofking bersinar di Manchester City dan menjadi perhatian dua negara besar tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pernah berbicara tentang sang gelandang berusia 18 tahun dalam sebuah konferensi pers yang digelar Agustus 2023 lalu. Erick menantang Will Hofking agar berani dinaturalisasi jika memang hatinya merah putih. Kalau memang hatinya Han Will Hofking merah putih, ya datang ke sini. Urusan naturalisasi bisa kita urusin asal hatinya mau main di sini Indonesia, kata Erick dilansir dari Instagram resmi PSSI. Pada musim ini, Will Hofking bermain untuk Tottenham Hotspur U18 dan bermain dalam total 41 laga di semua ajang dengan kontribusi mencetak 4 gol.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Persiapan cuma sehari, begini siasat Nova Arianto persiapkan Timnas Indonesia U16 di perebutan juara ketiga lawan Nguyen Vietnam U16. Dua tim yang kalah di babak semifinal yakni Timnas Indonesia U16 dan Vietnam U16 akan bertemu di perebutan tempat ketiga Piala AFF U16. Pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto mengatakan negara tuan rumah akan mengubah susunan pemain untuk pertandingan mendatang. Salah satu tantangan yang dihadapi Timnas Indonesia U16 pada pertandingan ini adalah waktu persiapan yang singkat. Kami hanya punya waktu 1 hari untuk persiapan, kata Nova Arianto. Asisten pelatih Shin Tae-yong itu akan memanfaatkan waktu yang ia miliki untuk memulihkan kekuatan fisik para pemain Timnas Indonesia U16. Selain itu, saya juga akan merotasi skuad pada laga melawan Vietnam U16, tegasnya. Menurut Nova Arianto, tujuan skuad Garuda Muda di Piala AFF U16 2024 ini adalah memberikan kesempatan bermain kepada semua pemain. Saya ingin mencari pemain terbaik untuk dimasukkan dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025, ujar Nova. Tentunya Piala AFF U16 ini bisa menjadi pelajaran bagus bagi para pemain agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain karena telah mencoba yang terbaik dengan 10 orang melawan Australia U16 dan masih mencetak gol, ungkap Nova. Ini yang saya katakan, mereka mempunyai daya juang yang luar biasa sehingga mempunyai psikologi yang luar biasa, tambahnya. Pertandingan antara Timnas Indonesia U16 lawan Vietnam U16 akan berlangsung pada Rabu (3 Juli 2024) pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pahlawan dalam senyap itu bernama Muhammad Nur Ihsan. Berikut profil sang kiper Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Kiper Timnas Indonesia U16 Muhammad Nur Ihsan patut mendapatkan apresiasi meski bergerak dalam senyap selama pagelaran Piala AFF U16 2024. Skuad Garuda Asia gagal melaju ke final setelah kalah 3-5 dari Australia pada Senin (1 Juli 2024) malam waktu Indonesia Barat. Namun ada beberapa sinyal positif yang terlihat dalam pertandingan tersebut mencerminkan kegemilangan sepanjang turnamen Piala AFF U16 2024. Muhammad Mirza Zahabi Goli, Fabio Azkairawan, dan Evandra Floresta sering mendapat pujian karena gol atau assist mereka. Namun satu nama yang pantas mendapatkan apresiasi karena kinerjanya yang diam-diam adalah Muhammad Nur Ihsan, penjaga gawang yang tampil apik selama fase grup dan laga semifinal melawan Australia. Pada fase grup, Timnas Indonesia U16 hanya kebobolan sekali dengan Ihsan tampil dalam ketiga laga melawan Singapura, Filipina, dan Laos. Dalam pertandingan melawan Singapura, Ihsan bahkan melakukan penyelamatan dalam situasi penalti. Satu-satunya gol yang masuk ke gawangnya di fase grup adalah eksekusi penalti oleh Laos pada laga terakhir.
Di babak semifinal melawan Australia, Ihsan kembali menunjukkan kemampuannya meskipun kebobolan 3 kali. Kartu merah Raihan Apriansyah pada menit ke-28 tentunya memengaruhi hasil akhir pertandingan ini. Sebelum Raihan dikeluarkan, gawang Ihsan hanya kebobolan sekali akibat tendangan bebas Amlani Tato. Selama pertandingan, Ihsan melakukan berbagai penyelamatan gemilang, termasuk dalam situasi 1-1 melawan penyerang Australia, Jordan Grauroski. Kegigihan dan ketenangan Ihsan di bawah mistar gawang menjadi salah satu alasan utama mengapa timnas Indonesia U16 mampu tampil impresif dan melaju hingga semifinal. Meskipun hasil akhir tidak memihak mereka, penampilan Ihsan patut diacungi jempol sebagai cerminan ketangguhan dan dedikasi di sepanjang turnamen. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Usai Jens Raven, Indra Syafri akui sudah masukkan 3 nama pemain ke PSSI untuk dinaturalisasi. Seperti di bawah ini penjelasan Coach Indra Syafri. Pelatih Timnas U19 Indonesia Indra Syafri mengakui sudah memasukkan beberapa nama pemain diaspora ke PSSI untuk dinaturalisasi. Belum lama ini satu pemain diaspora yang juga membela Timnas U19 Indonesia di Toulon Cup 2024 telah dinaturalisasi. Pemain itu yakni Jens Raven yang dipastikan resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada Kamis 27 Juni 2024. Jens Raven resmi menjadi WNI usai menjalani sumpah kewarganegaraan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Kamis dalam kurung 27 Juni 2024. Setelah menjadi WNI, pemain asal klub Belanda FC Dordrecht tersebut dipastikan sudah bisa membela Timnas U19 Indonesia. Ia bahkan dipastikan akan bergabung membela Timnas U19 Indonesia beraksi di ASEAN Cup U19 2024 yang bakal berlangsung pada 17 hingga 29 Juli mendatang. Namun sebelum menghadapi laga tersebut, Indra Syafri memberi bocoran soal beberapa pemain diaspora. Pelatih berusia 60 tahun tersebut mengaku bahwa ia telah memantau 5 pemain di Toulon Cup 2024 di Perancis beberapa waktu lalu. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut mengaku bahwa ada 3 pemain diaspora yang masuk dalam pantauannya. Indra mengatakan ada 3 nama yang sudah diajukan ke PSSI untuk dinaturalisasi. Akan tetapi ia enggan membeberkan siapa saja pemain yang sudah dimasukkan ke PSSI tersebut. Benar-benar gila, ujar pelatih Australia Puji habis-habisan mentalitas para pemain Timnas U16 Indonesia. Mereka tidak mau menyerah hingga detik terakhir. Pelatih Australia, Brad Maloney, berbicara setelah timnya berhasil mengalahkan Timnas U16 Indonesia di semifinal ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Manahan, Surakarta, pada Senin 1/7/2024 malam waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan tersebut, Timnas U16 Indonesia sempat unggul lebih dulu lewat gol Zahari Goule.
Namun keunggulan Garuda Asia sirna pada menit ke-23 ketika Amlani Tatu berhasil menyamakan kedudukan. Situasi semakin sulit bagi tim asuhan Nova Arianto ketika mereka harus bermain dengan 10 pemain setelah Raihan Apriansah menerima kartu merah. Meskipun kalah jumlah pemain, timnas U16 Indonesia mampu menutup babak pertama dengan skor imbang 2-2. Namun memasuki babak kedua, Australia menunjukkan kualitasnya dengan mencetak 3 gol tambahan ke gawang Nur Ihsan. Garuda Asia hanya mampu memperkecil ketinggalan melalui sundulan Josh Holong di masa injury time babak kedua, mengakhiri laga dengan skor 3-5. Maloney menilai bahwa para pemainnya mendapatkan pengalaman berharga di turnamen ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya pikir penyelenggara mengundang kami ke turnamen ini untuk memberikan pengalaman hebat bagi para pemain kami, ujar Maloney. Dia juga memuji semangat juang timnas U16 Indonesia. Dan kami mengharapkan pertandingan yang sulit dari tuan rumah Indonesia, lanjut Maloney. Itulah yang terjadi dan merupakan tantangan besar bagi kami. Ia juga memberikan apresiasi kepada anak asuhnya yang tampil impresif sepanjang pertandingan. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kata Erick Thohir setelah timnas U16 Indonesia kalah dari Australia dan gagal ke final ASEAN Cup U16 2024, kita sikat mereka pada Oktober. Seperti ini penjelasan Pak Erick. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tanggapannya setelah timnas U16 Indonesia kalah dari Australia di semifinal ASEAN Cup U16 2024. Timnas U16 Indonesia kalah dari Australia dengan skor 3-5 di Stadion Manahan, Surakarta, Senin (1 Juli 2024 malam. Erick Thohir menilai timnas U16 Indonesia sudah menampilkan yang terbaik dengan kalah jumlah pemain. Saya rasa pemain kita bermain baik. Kenapa bermain baik? Kita bermain 10 pemain itu dari babak pertama menit ke-20. Kita bisa skor 2 kali. Kalah tapi kita bermain baik, bisa skor 2 kali dan di situ ada fighting spirit, kata Erick Thohir kepada awak media di Stadion Manahan, Surakarta, Senin 1 7 2024 malam. Ia menilai timnas U16 Indonesia tidak kalah dari sang lawan. Kalau dibilang kita kalah sama mereka, enggak. Tetapi kenapa mereka juga selebrasi berlebihan sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita karena kalah jadi malu, ujarnya. Erick Thohir pun berpesan kepada pemain timnas U16 Indonesia untuk tidak bersedih. Ia bertekad bahwa timnas U16 Indonesia bisa balas dendam di kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan digelar pada Oktober. Pada ajang itu, Garuda Asia kembali segrup dengan Australia di grup G bersama Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara. Nah, tadi saya bilang sama pemain tidak ada yang nundukin kepala, tidak ada nangis.
kata Erick Thohir. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat, kita siapin. Kita bangsa besar, kita nggak perlu takut sama mereka, ujarnya.